Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba membahas tentang inverse kinematics untuk robot manipulator. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang forward kinematik atau kinematika maju, bagaimana kita bisa menghitung posisi end effector dengan informasi sudut-sudut join yang diinginkan. Baik, inverse kinematik atau kinematika mundur adalah sebuah formulasi kinematika yang digunakan untuk menghitung berapa sudut sendi atau join yang diperlukan untuk mencapai posisi end effector yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, dengan menggunakan informasi posisi end effector yang diinginkan, kita bisa menghitung sudut sendi atau join yang diperlukan untuk mencapai posisi tersebut. Tidak ada prosedur umum tunggal untuk menghitung inverse kinematik dari sebuah lengan robot. Bisa seperti ini posisi robotnya, atau bisa seperti ini posisi robotnya untuk mencapai posisi end effector yang sama. Seringkali ada multi solusi untuk mencapai posisi tertentu. Atau bahkan tidak ada solusi sama sekali. Misalkan dengan posisi benda yang ingin dicapai oleh end effector, tetapi posisi tersebut akan sulit atau tidak mungkin dicapai oleh posisi end effector tersebut. Kita coba bagaimana memformulasikan inverse kinematics atau kinematika mundur dari robot planar 1 derajat kebebasan. Analisis inverse kinematics dapat didekati dengan menggunakan persamaan trigonometri, seperti forward kinematik yang pertemuan lalu dijelaskan. Setiap komponen dalam ruang kartesian atau X, Y, Z diubah menjadi joint space atau ruang sendi dalam sudut atau theta. Sudut sendi ditentukan dengan menggunakan kinematika terbalik di bawah ini, yaitu theta bisa dihitung dengan arcus tangen dari X dibagi Y. Sebagai contoh, posisi end effector dari robot planar 1 derajat kebebasan adalah X 14,14 cm dan posisi Y 14,14 cm. Dengan posisi end effector yang diinginkan tersebut dan panjang lengan robot adalah 20 cm, maka tentukan sudut sendi atau join dari robot planar tersebut. Maka dengan menggunakan persamaan inverse kinematika 1 derajat kebebasan, theta dapat diperoleh dengan arcus tangen posisi Y, end effector Y dibagi dengan posisi end effector X. Maka 14,14 dibagi 14,1,4, arcus tangennya adalah 45 derajat. Sehingga posisi end effector dari lengan robot planar 1 derajat kebebasan adalah sebagai berikut. Contoh berikutnya adalah jika posisi end effector sebuah robot planar 1 derajat kebebasan adalah 20,0, artinya posisi X-nya adalah 20 dan posisi Y-nya adalah 0. Kemudian jika panjang lengan robot adalah 20 cm, tentukan sudut sendi atau join dari robot tersebut. Dengan persamaan trigonometri, maka akan diperoleh theta atau sudut sendinya adalah 0 derajat, yaitu arcus tangen dari posisi end effector Y 0 dibagi dengan posisi end effector X yaitu 20. Sehingga posisi dari lengan robot tersebut bisa tergambar sebagai berikut. Contoh ketiga adalah sekarang bagaimana jika posisi end effector yang diinginkan dari sebuah robot planar 1 derajat kebebasan ini adalah posisi X-nya 0 dan posisi Y-nya adalah 20. Kemudian jika panjang lengan robot adalah 20 cm, maka tentukan sudut sendi atau join dari robot tersebut. Sama dengan menggunakan persamaan trigonometri arcus tangen posisi Y dibagi dengan posisi X, maka akan diperoleh theta atau sudut sendi 90 derajat. Sehingga robot planar 1 derajat kebebasan ini akan tergambar seperti ini. Tadi telah kita jelaskan bagaimana formulasi inverse kinematika untuk robot planar 1 derajat kebebasan. Nah, sekarang bagaimana jika robot planar tersebut
2 derajat kebebasan. Bagaimana formulasi infus kinematikanya jika robot tersebut ada 2 link atau ada 2 lengan robot. Sehingga kita bisa menentukan berapa sudut sendi 1 dan sudut sendi 2 dari robot planar tersebut. Dengan menggunakan formulasi infus kinematika, maka kita bisa menghitung sudut sendi 2 adalah arcus cos dari posisi x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi panjang lengan 1 kuadrat dikurangi panjang lengan 2 kuadrat dibagi dengan 2 dikali panjang lengan 1 dikali panjang lengan 2. Sementara untuk sudut sendi satunya adalah arcus tangen dari posisi Y dikali dan seterusnya dibagi dengan posisi X dikali dan seterusnya. Maka dengan formulasi trigonometri tersebut kita bisa menghitung berapa sudut sendi yang kita inginkan, yang kita harus hitung, yang harus diperoleh jika ditentukan atau jika diketahui posisi n efektor yang diinginkan dari lengan robot tersebut. Contohnya adalah jika sebuah robot planar 2 derajat kebebasan memiliki panjang lengan 1 20 cm dan panjang lengan 2 adalah 20 cm, kemudian diinginkan posisi n efektornya berada pada posisi X 28,28 cm dan posisi Y-nya adalah 28,28 cm. Tentukan sudut sendi yang harus digerakkan oleh robot planar tersebut, theta 1 dan theta 2. Maka dengan menggunakan rumus infus kinematika yang sebelumnya telah dibahas, theta 2 akan diperoleh sebesar 8,1 derajat, sementara theta 1 dengan persamaan trigonometri yang sudah dibahas juga, maka besarnya sudut theta 1 adalah 40,69 derajat. Sehingga kalau kita gambarkan posisi n efektor dari robot planar 2 derajat kebebasan tersebut adalah sebagai berikut. Contoh lain dari formulasi infus kinematika untuk robot planar 2 derajat kebebasan adalah misal sebuah robot planar 2 derajat kebebasan memiliki panjang lengan L1 20 cm, panjang lengan L2 20 cm, dan diinginkan posisi n efektornya berada pada posisi X minus 20 cm dan Y 20 cm, maka tentukan sudut sendi atau join theta 1 dan theta 2 atau sudut sendi dari lengan 1 dan lengan 2 dari robot tersebut. Dengan formulasi trigonometri yang sama, maka kita akan peroleh theta 2 sama dengan 90 derajat, kemudian theta 1 juga 90 derajat. Sehingga posisi lengan robot kalau kita gambarkan adalah sebagai berikut. Demikianlah pembahasan tentang infus kinematik atau kinematika mundur dari robot planar, baik 1 derajat kebebasan maupun 2 derajat kebebasan. Pengetahuan ini bisa dikembangkan untuk bisa mencari infus kinematik untuk robot planar dengan derajat kebebasan yang lebih besar lagi. Untuk perhitungan lengan robot yang jenisnya polar dan lain sebagainya, maka kita bisa menggunakan prinsip trigonometri sesuai dengan posisi atau sesuai dengan perhitungan matematika trigonometri dari masing-masing robot tersebut. Kami harap teman-teman untuk bisa belajar lebih jauh lagi tentang infus kinematika untuk robot manipulator sesuai dengan spesifikasi robot manipulator yang dirancangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.